pangkat. Nah, kita sekarang mau bahas penjumlahan sama pengurangan logaritma, tapi sebelumnya kita flashback dulu ke eksponen. Ingat di eksponen saat kita menjumlahkan pangkat, itu adalah saat kita mengalihkan A pangkat M dengan A pangkat N. Nah, saat kita mengurangi A pangkat M kurang N, itu terkait sama saat kita membagi sesuatu. Jadi ingat kalau penjumlahan pangkat kaitkan dengan perkalian. Jadi ini alasan kenapa gak boleh lupa eksponen. Pengurangan pangkat kaitkan dengan pembagian. Kenapa kita harus ingat? Karena dasarnya sebetulnya logaritma ini sebetulnya mencari pangkat. Sebetulnya logaritma ini adalah hasil dari logaritma adalah pangkat. Nah, makanya kenapa untuk penjumlahan dan pengurangan logaritma di sini contoh kita punya A log B kalau ditambahin A log C, kaitannya kenapa dengan perkalian? Karena penjumlahan pangkat kaitannya perkalian. Jadi di sini kita kalikan numerusnya. Sedangkan kalau pengurangan pangkat, oh ini lupa. Diganti. Kalau pengurangan pangkat, di sini A log B dikurang A log C sama aja kayak A log BC. Jadi saat kita mengurangi, kaitkan dengan pembagian. Nah, yang kakak tulis di bawah sebetulnya cuma kebalik sih. Jadi kalau dari kalian punya bentuk perkalian, di dalam logaritmanya boleh nih kalian pecah. Kalau punya bentuk pembagian boleh nih kalian pecah. Jadi ini sebenarnya terkait satu sama lain. Jadi penggunaannya bisa beragam. Nah, jadi ingat penjumlahan itu kaitannya dengan perkalian dan pengurangan dengan pembagian. Jadi kalau kita punya soal penjumlahan dan pengurangan logaritma, kan bingung nih, 2 pangkat berapa biar jadi 18, 2 pangkat berapa biar jadi 24. Ya udah. Untuk yang penjumlahan, angkanya kita kalikan. Dan untuk yang pengurangan, kita kaitkan dengan pembagian. Tapi tolong ingat, jangan langsung kaliin 18 kali 24 terus dibagi 27. Daripada kalian pusing, mendingan kita pakai penyederhanaan. 27 sama 18 sama-sama bisa dibagi 9. Yang satu sisanya jadi 2, yang satu sisanya 3. Nah, sekarang 24 sama 3 juga bisa dibagi. Hasilnya 8. Jadi di sini sebetulnya nanyain 2 log 2 kali 8, 16. Nah, 2 biar jadi 16 harus dipangkatin 4. Jadi kalau kalian bingung, nggak ketemu pangkat-pangkatannya, mendingan langsung kaliin aja. Tapi ada contoh soal kalau misalkan mendingan pakai definisi awal. Contoh gini. 2 log 1 tambah 2 log 2 tambah 2 log 8 dikurang 2 log 4. Nah, ini daripada kalian kali-kali bagi, mendingan pakai definisi logaritma biasa aja. Jadi pakai sifat itu untuk membantu kalian saat kalian nggak ngerti 2 pangkat berapa jadi 18, jadi 24, jadi 27. Tapi kalau 2 pangkat berapa biar jadi 1 kan kalian tadi udah belajar pangkat 0. Biar jadi 2 pangkat 1. Biar jadi 8, 2 itu harus di pangkat 3. Biar jadi 4, dia harus di pangkat 2. Jadi ternyata di sini ngomongin 4 kurang 2 adalah 2.
Itu untuk penjumlahan dan pengurangan logaritma.